Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Yang saya hormati para sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya mau cerita. Ada seseorang datang kepada saya, lalu dalam keadaan yang lesu, lemah, lemas, stres berat, dengan pakaian serba usang. Dia cerita kepada saya, "Abi, saya ada masalah berat. Di dunia saya sempit sekali. Di akhirat pun saya rasanya harus masuk neraka." Saya terdiam. Dia lalu meneruskan ceritanya. Demi Allah, cerita ini tidak saya buat-buat dan betul adanya. Dia bilang begini, "Saya terjerat hutang oleh rentenir miliaran dan saya tidak bisa bayar. Usaha saya tidak lagi bisa beroperasi. Mobil saya ditarik, rumah saya gadaikan. Hari ini istri saya menjauh dari saya, anak-anak saya sakit. Apa yang Anda lakukan kok bisa seperti itu?" Ini saya mau cerita. Beberapa bulan yang lalu, waktu kejadian tersebut, saya datang ke seseorang. Lalu saking stresnya, saya ditawarkan untuk memuja. Pergi satu dukun, memuja agar kaya, cepat terbayarkan hutang. Saya tertarik, karena tidak ada lagi saya bisa usaha. Lewat persyaratan-persyaratan dukun itu saya jalani katanya. Dan akhirnya persyaratan yang terakhir, dukun tersebut berkata, "Jangan dulu dekat dengan Tuhan. Jauhi sholat." Saya lakukan. Sambil menangis dia cerita, "Saya lakukan. Yang terpenting hutang saya lunas. Istri saya kembali kepada diri saya. Anak-anak saya sehat. Tidak ada lagi beban hidup saya." Lalu dia melanjutkan ceritanya sambil saya bertanya, "Apakah berhasil?" Tidak ada berhasilnya. Istri makin menjauh, hutang saya makin menumpuk. Ekonomi saya tidak ada sepeser pun uang yang saya miliki. Orang banyak kejar saya. Memuja kepada selain Allah akan mendatangkan kerugian. Kali ini lewat Asmaul Husna saya akan menyampaikan sedikit tentang cerita ini. Lalu orang itu saya katakan, mau saya kasih tahu tentang memuja yang pasti mendatangkan kelapangan. Dia mengangguk. Mau mengamalkannya? Dia mengangguk, iya. Mau istiqomah mengamalkannya? Dia mengangguk, iya. Baik. Saya akan memberikan Asmaul Husna yang kalau Anda puja Allah lewat nama Allah tersebut, hutang beres, istri akan datang kembali, anak akan sehat, diri Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujalah Allah. Dengan memuja Allah, hidup Anda yang sekarang terlunta-lunta akan bangkit perlahan dan akan memperoleh kelancaran dari dalam membayarkan hutang. Usaha Anda sedikit-sedikit akan terbuka. Kalau Anda mau mengamalkannya, dan Anda mau bertobat, dan Anda mau istiqomah, maka saya akan berikan. Apa Asmaul Husna tersebut?
Masya Allah, subhanallah. Asmaul Husna ini luar biasa. Memuja kekayaan, memuja pangkat derajat, memuja agar cepat banyak harta datang, usaha lancar, hutang terbayarkan. Baca, ya Allah, ya Malikal Mulki, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Malikal Mulki, ya Allah, ya Latif. Ini cerita nyata. Saya suruh amalkan orang itu. Bacalah sebanyak 16.000 setiap malam. Jangan kurang dari 16.000, lebih boleh. Dengan tekad yang bulat, orang itu mau mengamalkannya. Dan alhamdulillahirabbil alamin. 2 bulan kemudian dia datang. Dia mengabarkan, dia istiqomah tiap malam. Pertama, dia mengabarkan orang-orang yang mengejar-ngejar utang dia, tidak lagi ada yang datang. Saya bilang, utang kamu terbayarkan? Belum. Tapi yang mengejar saya belum juga, dia tidak datang lagi untuk menagih. Itu keberuntungan buat saya, katanya. Terus istri saya kembali lagi ke rumah, anak saya sehat. Saya bilang, itulah karena Anda memuja kepada hal yang tepat, memuja kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi. Kekayaan ada di tangannya, kelapangan ada di tangannya, kekuasaan ada di tangannya. Terus amalkan, insya Allah rezeki Anda akan terbuka perlahan-lahan. Dan benar saja, beberapa kemudian mulai bisnis dia berjalan kembali. Mulai sedikit demi sedikit dia bayar hutangnya. Dan alhamdulillah sampai lunas. Luar biasa. Kalau kita puja Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Rezeki tidak hanya harta, wahai sahabatku. Rezeki tidak hanya pangkat, wahai sahabatku. Rezeki tidak hanya berupa uang, wahai sahabatku. Istri datang menemani kita, itu rezeki. Anak sehat, itu rezeki. Hati lapang, itu rezeki. Mulailah dari situ dahulu. Tidak bisa ketika kita mengamalkan segala sesuatu dengan zikir-zikir yang banyak, lantas mendadak kaya raya. Tidak, perlahan-lahan. Tapi pasti, ini baru di dunia, apalagi di akhirat. Yang saya contohkan tadi, ada sahabat kita datang dalam keadaan yang sangat tragis, menyedihkan, sampai dia memuja selain pada Allah. Hidupnya sungguh akan menjadi sengsara kalau tidak dapat hidayah dari Allah fid dunya wal akhirah. Mari kita amalkan, kita puja Allah. Ya Allah, ya Malikal Mulki, ya Allah, ya Latif. Baca itu dengan istiqomah. Dahulukan dengan sholat sunnah hajat di tengah malam. Lanjutkan dengan sholat tahajud. Baca itu. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita jalan ke lapangan. Dan insya Allah, yakinlah bahwasanya hidup kita tidak hanya baik di dunia, bagus di dunia, tapi di akhirat. Ya Allah, ya Malikal Mulki, ya Allah, ya Latif. Amalkanlah. Allahu a'lam bishawab. Semuanya ada di dalam takdir Allah.